Shalom jemaat, selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah Adventus di hari ini. Semoga semuanya selalu dalam lindungan, tuntunan dan berkat Tuhan, menjalani hari-hari dengan sukacita, mengerjakan semua yang menjadi bagian kita dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati kita semua. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap
setia. Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 11 Desember 2022, pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian di saat ini. Khusus bagi ibu bapak yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di gedung Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hud kelahiran, hud pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Pertama, seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Kedua, penerimaan kolekta Minggu 4 Desember 2022, pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, sebesar Rp11.728.200, syukur sebesar Rp3.084.000, persepuluhan sebesar Rp6.785.000, dan sarana fisik sebesar Rp792.000. Penerimaan kolekta Minggu 4 Desember 2022, pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, sebesar Rp11.326.000, syukur sebesar Rp3.034.000, persepuluhan sebesar Rp4.050.000, dan sarana fisik sebesar Rp585.000. Kebaktian di saat ini adalah kebaktian Minggu Adventus yang ketiga yang dilayani oleh Pendeta Feki Untalyawan. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betania. Pembacaan Alkitab dari Lukas pertama, baitnya yang ke-46 dan berakhir pada baitnya yang ke-56. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian Adventus Minggu ketiga. Nyanyian yang mengisi pujian dalam kebaktian di saat ini, Saudari Febiola Abrahams. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 20, Mari Semua Mari Sembah Tuhan. Lagu akhir Jabat Tangan, nyanyian PKJ nomor 180, Kasih Tuhan Mengiringimu. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian selesai, akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Minggu Adventus ketiga ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 11 Desember 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Mari kita muliakan Tuhan pada ibadah Minggu Adventus yang ketiga ini. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai di Minggu Adventus yang ketiga ini. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat, di Minggu Gaudete ini, sukacita menanti kedatangan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, adalah sukacita berpengharapan atas dunia yang masih menjerit di bawah berbagai ancaman atas kehidupan. Juga bagi masing-masing pribadi yang terhimpit rasa bersalah dan penyesalan atas dosa yang dilakukan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan rasakan kasih-Nya bagi kita semua.
Tuhan Maha Kasih, sambut kami ini dalam rahmat-Mu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Buanglah ya Tuhan dosa-dosa kami, rantai kuasa jahat Kau putuskanlah. Sebab di dalam Dia yang lahir itu kita beroleh kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu bersukacitalah dalam Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jemaat silakan berdiri. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang terang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergembar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman. Firman Tuhan saat ini terbaca di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-56. Setelah pembacaan firman, sama-sama kita angkat nyanyian aklamasi Maranatha, Maranatha, Maranatha. Sebelum firman Tuhan dibacakan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ketika kami umat-Mu telah memasuki Minggu Adventus yang ketiga. Dan di saat ini kami akan mendengar suara-Mu lewat pembacaan firman-Mu. Untuk itu Tuhan kami bermohon, nyatakanlah kehadiran-Mu saat ini lewat kuasa Roh Kudus-Mu dalam pembacaan firman, juga pelayanan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pembacaan Alkitab kita di minggu ini dengan judul
Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku berbahagia karena Allahku juru selamatku, sebab Ia telah memperlihatkan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perayaan minggu-minggu Adventus yang kita lakukan di tahun 2022 ini berbeda dengan perayaan-perayaan minggu Adventus di tahun-tahun kemarin. Bedanya karena kita merayakan minggu Adventus dengan euforia sepak bola dunia di Qatar. Yang membuat orang menyambutnya dengan sukaria. Tetapi sejak kemarin dan tadi pagi banyak orang yang kecewa. Karena Belanda dan Brasil, Inggris dan Portugal yang mungkin dijagokan, tersingkir di 8 besar. Mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir dalam kebaktian pagi ini, dengan kekecewaan yang dalam karena sang idola tersingkir dan kecewa mendalam. Banyak orang juga yang merugi karena taruhan dengan Piala Dunia ini. Tetapi pada kesempatan ini, pada minggu Adventus yang ketiga, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, bagaimana sesungguhnya kita menyambut datangnya Yesus Kristus dalam hidup kita dan dunia ini. Marilah kita belajar dari sosok seorang perempuan yang bersahaja, Maria. Untuk itu dalam bacaan kita ada 3 pesan pokok yang hendak disampaikan. Yang pertama, Maria menyambut datangnya Yesus yang akan dilahirkannya dengan penuh sukacita dan kegembiraan yang besar. Ia memuliakan Tuhan karena Tuhan berkenan menjadikannya mitra pekerjaan penyelamatannya di dunia ini. Maria bersukacita karena Allah berkenan memilih dia di antara umat manusia ciptaannya menjadi mitra pekerjaan penyelamatannya. Dan menurut Maria ini adalah sebuah perbuatan Allah yang besar di dalam hidupnya dan dalam dunia miliknya.
Karena itu Maria mendendangkan sukacita menyambut kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya untuk menjadi mitranya melahirkan Yesus Sang Juru Selamat dunia ini. Maria sungguh-sungguh berbahagia karena dalam kerendahannya, dalam kebersahajaannya sebagai seorang perempuan, berkenaan Tuhan panggil dan pilih. Dan ia berkata, kebahagiaan itu bukan hanya miliknya, tapi kebahagiaan itu akan juga dikatakan oleh orang-orang sepanjang masa bahwa ia berkenaan dipanggil dan dipakai Tuhan bagi kemuliaan namanya. Maria sungguh-sungguh percaya bahwa rahmat Tuhan kepadanya tidaklah terbatas bagi dirinya sendiri. Tapi rahmat Tuhan itu akan berlangsung sepanjang kehidupan. Tuhan akan berkenaan memilih di antara manusia ciptaannya orang-orang yang berkenaan Ia panggil dan utus menjadi mitra pekerjaan penyelamatannya di dunia ini. Karena Allah berkenaan menjadikan manusia sebagai kawan sekerjanya. Allah mau bekerja bersama manusia dalam rencana penyelamatannya. Dan karena itu dari turun-temurun, dari waktu ke waktu, Allah terus akan bekerja melalui orang-orang yang Tuhan percayakan. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa di Minggu Adventus yang ketiga ini kita juga harus bersukacita. Karena Allah berkenaan memilih kita di antara umat manusia menjadi mitra pekerjaan penyelamatannya di dunia ini. Kita dalam latar belakang kehidupan kita yang berbeda-beda. Allah berkenan memilih kita menjadi kawan sekerjanya. Penghayatan iman yang demikian akan membuat orang-orang percaya mengalami kasih dan kebahagiaan Tuhan dalam hidupnya. Karena ia berkenan dipakai Tuhan sebagai kawan sekerjanya. Suatu yang memberi kepada orang-orang percaya kekuatan batin yang memberi sukacita dan kebahagiaan untuk terus bekerja dan melayani apa yang Tuhan panggil dan utus, bekerja di dalam membawa kasih dan kebaikannya bagi dunia ini, baik dalam keluarga, gereja maupun masyarakat. Hal yang kedua yang disampaikan dalam lagu Pujian Maria itu ialah Allah bebas memilih siapa saja yang berkenan Ia panggil, Ia utus dan pakai sebagai mitra pekerjaannya di dunia ini. Maria sungguh-sungguh menyadari dirinya seorang perempuan yang bersahaja di tengah masyarakat patrilinear yang sangat menekankan pada peranan laki-laki. Dan apalagi status sosialnya sebagai seorang perempuan yang bersahaja, yang hidupnya di tengah keterbatasan, kekurangan dan kemiskinan. Tapi Allah berkenan panggil dan pakai dia bagi pekerjaan penyelamatannya di dunia ini. Maria mempertanyakan mengapa dia yang dipilih Tuhan. Biasanya para pemuka-pemuka agama, para pemimpin dalam masyarakat, orang-orang yang ada di singgasana kerajaan adalah orang-orang yang berperan untuk menghadirkan kasih dan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Tetapi mengapa Tuhan tidak berkenan mempergunakan mereka melahirkan Yesus yang diharapkan membawa damai sejahtera Allah bagi bumi? Tetapi mengapakah dia, seorang perempuan yang bersahaja itu? Pertanyaan ini membuat dia memuliakan Tuhan karena ia merasa bahwa Allah bebas memilih
siapa saja yang berkenan ia pakai. Tidak dilihat status keagamaannya, kedudukannya dalam kehidupan agama. Tidak dapat dilihat kedudukannya secara sosial, ekonomi, dan politik. Tetapi siapapun yang Allah berkenan panggil dan utus adalah orang-orang yang Allah berkenan pakai bagi rencana penyelamatannya bagi dunia ini. Itulah yang menghadirkan sukacita dan kegembiraan bagi Maria atas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Maria dalam lagu pujiannya mengatakan, Allah mempergunakan orang-orang yang rendah hati dan bersahaja karena kepeduliannya bagi mereka yang lapar, mereka yang miskin, dan yang hidupnya dilupakan dan diabaikan dalam masyarakat. Allah tidak berkenan mempergunakan orang-orang di singgasana kekuasaan yang kaya karena mereka mengecewakan Tuhan. Mereka memanfaatkan kekuasaan dan kekayaan, mengeksploitasi mereka yang miskin dan lemah. Dan karena itu Allah memakai orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia, supaya orang-orang yang percaya dan manusia sepanjang masa belajar bahwa Allah berkenaan mempergunakan siapa saja, walaupun dalam status sosial yang lemah, rendah, dan bersahaja, tapi Allah melayakkannya bagi pekerjaan penyelamatannya di dunia ini. Ini mau mengatakan kepada kita di perayaan Minggu Adventus yang ketiga ini, ya Allah, siapapun kita, apapun kedudukan sosial, ekonomi, dan politik, serta keagamaan yang kita miliki, semua kita adalah orang-orang yang berkenan Tuhan panggil, Tuhan utus, dan Tuhan pakai bagi pekerjaan penyelamatannya di dunia ini. Allah peduli bagi dunianya yang menderita karena kejahatan manusia di mana-mana, baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, tapi kejahatan juga terhadap alam semesta yang menimbulkan penderitaan hidup di mana-mana. Dan karena itu Allah berkenan memanggil orang-orang yang Ia panggil dan utus, yang Ia pilih di antara orang banyak, untuk menjadi mitra pekerjaannya, mewujudkan kepedulian Allah kepada mereka yang tidak dipeduli, mewujudkan kepedulian Allah kepada mereka yang terabaikan dan terlupakan dalam masyarakat. Ia berkenan mempergunakan siapa saja, baik mereka dalam status sosial yang rendah, tinggi, atau sedang, mereka dalam status sosial maupun keagamaan, status ekonomi maupun politik, orang-orang yang Tuhan berkenan panggil untuk pekerjaannya. Karena itu sebagai orang-orang percaya, kita harus mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaannya. Tuhan kecewa kepada mereka yang kaya dan yang berkuasa, karena Tuhan panggil dan utus mereka untuk menjadi alat dalam tangannya, menghadirkan kasih dan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang mereka layani. Tetapi karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, malah dibalik kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan yang Tuhan berikan, mereka menindas dan mengeksploitasi mereka yang lemah dan yang miskin. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa kedudukan kita, kekayaan kita, dan apapun yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, bukan untuk diri sendiri, tapi kita pakai bagi kemuliaan Tuhan, melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita, supaya melalui kita Tuhan dimuliakan. Pesan yang ketiga yang disampaikannya ialah Maria dipanggil Tuhan untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi dunia ini. Itulah yang kita dengar dari lagu pujian Maria, bahwa ia dipanggil menjadi mitra pekerjaan Allah melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Karena janji Allah kepada Abraham, para bapa leluhur orang-orang Israel,
bahwa melalui keturunanmu segala bangsa di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Kita baca itu di Kejadian 12 ayat 3 dan Kejadian 18 ayat 18. Maria percaya apa yang dikatakan Tuhan Allah melalui malaikat kepadanya adalah perwujudan dari janji Allah bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa di bumi ini akan mendapatkan berkat. Karena itu ia memuji dan memuliakan Tuhan bahwa Tuhan tidak terbatas, sekalipun umat pilihannya yaitu Israel melakukan berbagai kejahatan dan mengabaikan Tuhan dalam hidup mereka, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka dan menjadikan mereka alat berkat Tuhan melalui pilihan Maria yang akan melahirkan Yesus sang juru selamat dunia ini bagi keselamatan manusia dan dunia ciptaannya. Ini mau mengatakan kepada kita, apapun keterbatasan kita, apapun kelemahan kita, apapun kejahatan yang kita lakukan, Allah dalam Yesus adalah Allah yang tetap setia mempergunakan manusia yang berkenan ia pakai sebagai alat penyelamatannya untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Berkat bukan saja dipahami secara spiritualitas, yaitu keselamatan setelah hidup ini berakhir dari dunia ini. Tapi berkat itu juga dapat dipahami secara ekonomi maupun sosial dan politik. Artinya bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera Allah melalui kehadiran kita yang nyata dalam gereja dan masyarakat, sehingga orang mengalami kasih Tuhan melalui kasih kita satu dengan yang lain. Kasih yang membahagiakan, kasih yang menghidupkan, kasih yang menyenangkan setiap orang di sekitar kita yang kita layani. Semoga Minggu Adventus yang ketiga ini memberi kekuatan iman dan pengharapan kita. Dengan sukacita kita menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan sukacita pula kita memberi diri menjadi mitra pekerjaan Allah. Apapun kedudukan sosial, status keagamaan, ekonomi dan politik yang kita miliki, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh. Jemaat diundang berdiri untuk kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasul. Bersama dengan semua orang percaya di sepanjang sejarah gereja di dunia ini, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir turun ke dalam kerajaan yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat kini diberi kesempatan memberi persembahan syukur.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di Minggu Gaudate ini, marilah kita mempersembahkan tanda syukur kita dengan penuh sukacita, sambil tetap mengingat untuk tetap bersyukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Jemaat, mari kita berdoa. Di Minggu Gaudete ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu yang berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus ini, datang membawa persembahan syukur dan terima kasih kami, karena Engkau Bapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, telah menjaga dan memelihara kami, hingga kami ada sampai saat ini. Hanya ini yang bisa kami persembahkan kepadamu ya Bapa di sorga, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah itu dalam hidup dan kehidupan pribadi dan keluarga kami, dan ajarkanlah kami untuk tetap mau memberi hanya untuk kemuliaan namamu. Bapa, pakai persembahan syukur kami ini untuk pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Hidup dan kehidupan kami persembahkan hanya kepadamu ya Bapa di sorga, kiranya dipakai sesuai dengan rencana dan kemuliaan-Mu ya Kristus Juru Selamat kami. Dan persiapkanlah kami semua untuk menyambut kedatangan-Mu ya Kristus Juru Selamat kami dengan hati yang bersukacita. Inilah kami dengan doa syukur kami, hanya di dalam nama Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami taruh doa syukur kami, hidup dan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Solo Febiola Abrahams. Dipersilakan. Selamat pagi Jemaat Shalom. Semoga pujian ini bisa menjadi penghiburan dan berkat bagi kita sama di pagi hari ini. Setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Memilih tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan.
Jemaat kita menyatu dalam doa syafaat, dan doa ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami naikkan pujian dan syukur di Minggu Adventus yang ketiga ini. Karena kasih-Mu telah melayakkan kami hidup dan berkarya di tengah dunia milik-Mu, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, di mana kami bekerja dan melayani. Semua telah Tuhan layakkan kami untuk melakukannya. Karena itu kami naikkan pujian dan syukur kepadamu di Minggu Adventus yang ketiga ini. Kami percaya hanya melalui firman dan roh kami dilayakkan menjalani berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami, baik dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat. Karena itu, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi semua umat-Mu yang datang di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menerima syukur dan pujian dari anak-anak-Mu yang datang membawa persembahan syukur mereka kepadamu. Syukur karena kasih-Mu yang telah memungkinkan mereka menjalani studi baik di Universitas Patimura maupun UKIM yang diwisuda di minggu yang berlalu. Syukur karena Tuhan telah mempercayakan orang tua mereka sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk mengupayakan masa depan anak-anak melalui pendidikan yang dijalani. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati semuanya. Tuhan berkenaan menjadikan anak-anak kami sebagai alat dalam tangan Tuhan. Karena itu pergunakanlah keluarga-keluarga yang Tuhan percayakan sebagai orang tua, memelihara dan membesarkan anak-anak dalam tangan Tuhan sesuai kasih dan kehendak. Supaya melalui keluarga kami, Tuhan dimuliakan. Karena dari dalam rumah tangga kami masing-masing lahir dan bertumbuh serta berkembang anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan pada rumah tangga masing-masing. Mereka yang kini belajar mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi di Ambon dan di luar Ambon, kami doakan Tuhan menyertai supaya mereka tetap bertumbuh dalam kasih-Mu, belajar mengenal Tuhan dan cinta kasih-Nya melalui segala ilmu pengetahuan yang mereka peroleh. Tuhan menyertai anak-anak kami dalam studi masing-masing. Kami berdoa bersama anak-anak kekasih kami di kandung ibu dan balita. Tuhan, jadikanlah orang tua sebagai alat dalam tangan-Mu memelihara dan membesarkan anak-anak ini. Kami berdoa bersama orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan menyertai mereka dalam hidup dan karya mereka. Kiranya pengalaman iman mereka bersama Tuhan menjadi kekuatan hidup yang terus menopang mereka dalam hidup bersama anak cucu cece, tapi juga bersama warga gereja dan masyarakat di mana mereka berada. Tuhan sertai dan berkati mereka selalu. Kami berdoa bersama mempercayakan seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang Tuhan panggil dan utus bekerja dan melayani di dunia milik Tuhan. Baik sebagai aparatur sipil negara, baik mereka sebagai pegawai-pegawai swasta, baik mereka sebagai kontraktor, baik mereka sebagai advokat, baik mereka sebagai buru-buru bangunan, baik mereka sebagai wirausaha, baik mereka sebagai pengusaha dan kontraktor, baik mereka yang bekerja melalui berbagai sektor pembangunan bangsa, kami doakan kasih Tuhan menyertai mereka, supaya kehadiran mereka selalu menghadirkan kasih dan damai-Mu dalam hidup dan kerja yang dilakukan. Kami berdoa bagi mereka yang Tuhan panggil dan utus menjadi anggota legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Mereka yang ikut menentukan berbagai kebijakan dan arah pembangunan di tengah gereja, di tengah masyarakat. Tuhan menyertai mereka supaya mereka menjadi alat berkat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga kehadiran mereka membawa kasih dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan bagi orang banyak yang mereka layani. Kami doakan semua anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Mereka yang bekerja sebagai anggota TNI dan Polri, mampukanlah anak-anak-Mu menjalani tanggung jawab mereka
agar mereka menghadirkan damai-Mu melalui keamanan yang tercipta di mana-mana, sehingga masyarakat dapat membangun kehidupan yang berdamai sejahtera satu dengan yang lain. Tuhan menyertai mereka selalu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa bersama mereka yang mengalami penderitaan penyakit di mana-mana, di rumah-rumah dan rumah-rumah sakit. Hanyalah kepadamu kami mohon kesembuhan melalui dokter, perawat, dan peralatan teknologi kesehatan. Diberkati bagi kesembuhan mereka yang mencari pertolongan. Kami berdoa bagi mereka yang kecewa dan putus asa, mereka yang kehilangan harapan di tengah kenyataan hidup ini. Tuhan memberi kekuatan iman dan pengharapan bahwa mereka tidak sendirian, tapi mereka bersama Tuhan dalam hidup ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa bersama gereja-Mu di dunia, di Indonesia, gereja-Mu, Gereja Persekutuan Maluku di Maluku dan Maluku Utara, khusus gereja-Mu di Klasis Kota Ambon. Tuhan menyertai semua orang yang Tuhan panggilan utus bekerja dan melayani dalam gereja-Mu, supaya mereka menjadi alat berkat-Mu bagi masyarakat banyak, dan juga khusus bagi warga gereja di mana mereka layani. Tuhan menyertai dan memberkati mereka selalu. Kami berdoa khusus bagi majelis jemaat yang melayani kebaktian di gedung gereja Maranatha pagi ini. Tuhan menyertai mereka dalam hidup dan kerja, agar mereka menjadi alat berkat Tuhan bagi dunia ini. Kami berdoa bagi mereka yang berperan melayani dalam kebaktian pagi ini, baik staf musik Maranatha, penata sound system dan multimedia, kolektan, tu agama, pembaca Alkitab dan pembakar lilin, solois, mereka semua yang melayani kebaktian di pagi ini, diberkati mereka, agar mereka mempergunakan talenta-talenta yang Tuhan berikan untuk melayani-Mu melalui kebaktian-kebaktian yang dilakukan. Diberkatilah selalu dan kerja mereka dari hari ke hari. Kami berdoa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami berdoa bagi pemerintah Provinsi Maluku. Kami berdoa bagi pemerintah Kota Madya Ambon. Mereka semua adalah alat dalam tangan Tuhan untuk menghadirkan kasih dan kebaikan-Mu bagi seluruh masyarakat yang dilayani dan yang dipimpin setiap hari. Tuhan menyertai dan memberkati agar Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, Gubernur Maluku dan Maluku Utara, pemerintah Kota Madya Ambon dipakai Tuhan demi pekerjaan pelayanan-Mu menjadi berkat bagi masyarakat banyak. Diberkatilah seluruh aparatur pemerintah di kota ini, Pak pejabat wali kota bersama seluruh stafnya, sampai kecamatan dan kelurahan di seluruh pelosok Kota Madya Ambon. Kami doakan semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mempercayakan seluruh kehidupan kami di minggu yang baru. Tuhan menyertai kami semua. Kiranya oleh firman dan roh, tuntunlah kami untuk melakukan segala yang baik, yang benar sesuai kehendak-Mu, dan jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Lindungilah kami dari segala ancaman kehidupan, baik bencana alam maupun kecelakaan lalu lintas dan bahaya-bahaya hidup yang lain termasuk penyakit, supaya kami terpelihara dan hidup karena kasih-Mu bersama kami. Kami mempercayakan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu, ya Allah Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, yang mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Bapa punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri.
Di depan kita masih terbentang tabir kehidupan yang penuh misteri. Namun hidup ini sebagai saksi-saksi iman harus tetap dijalani. Yakinlah bahwa sukacita dalam pengharapan harus seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir itu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan sumber segala pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat, silakan duduk untuk doa syukur dan saat teduh. Saat teduh dan doa syukur telah selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua punya selamat pagi. Shalom. Tetemani sayang kotong semua. Tuhan pegang di dalam